Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studi Ipiso Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Sugianto Peta Negara. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Pak Direktur. Alhamdulillah, siap. Pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat Ipiso, saya dan Pak Direktur Lensa Indonesia akan bedah kinerja PLT Gubernur Sulawesi Selatan di masa hampir 1 tahun menjadi PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau kalau tidak salah sejak Nurdin Abdullah tersandung kasus di bulan Februari, sekarang sudah Januari, berarti sudah 11 bulan, hampir 11 bulan beliau. Dan di awal tahun 2022 ini tentu publik ingin tahu selama 10 bulan terakhir ini apa-apa saja yang telah dikerjakan oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan dan seperti apa pola-pola dia menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan menggantikan Nurdin Abdullah selama menjadi PLT. Apa perbedaan signifikannya baik dari wilayah kebijakan pemerintahan maupun dalam wilayah kebijakan politik. Baik, saya langsung mendiskusikannya dengan Pak Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta Negara. Pak Direktur, di era Andi Sudirman Sulaiman ini PLT Gubernur, kalau kita melihat dari segi pola-pola komunikasi politik, tentu muaranya mengarah pada stabilitas politik. Seperti apa kita melihat di era Andi Sudirman selama 10 bulan terakhir ini menjadi PLT, dia secara pribadi dan kalau dikaitkan dengan pendahulunya, Nurdin Abdullah, apa kira-kira perbedaan-perbedaan signifikannya dalam menciptakan stabilitas politik di Sulawesi Selatan, Pak Direktur? Silakan. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kami diundang lagi untuk hadir di tempat ini. Sama-sama Pak. Sahabat Ipiso yang menyaksikan diskusi kita pada malam ini yang saya hormati. Saya mungkin melihat dari luar saja karena pelaksana tugas gubernur ini kita tidak pernah bersentuhan langsung, tapi kami sangat paham melihat kondisi yang beliau sudah jalani seperti itu. Sebagai peneliti, ya saya melihat bahwa sangat berbeda pola pemerintahan yang dia bangun antara Pak Nurdin Abdullah dengan Pak Andi Sudirman Sulaiman, terutama dalam hal agenda membangun suasana kondusif pemerintahan di Sulawesi Selatan. Yang pertama itu adalah Pak Andi Sudirman Sulaiman ini setelah dia dilantik jadi atau dijadikan sebagai PLT Gubernur menggantikan Pak Nurdin Abdullah, itu langsung cenderung rekonsiliatif. Beliau mampu berkonsolidasi, beliau bisa diterima oleh semua kekuatan, golongan, dan sepertinya partai-partai juga agak nyaman dengan pendekatan beliau, walaupun tidak begitu dia nampakkan di publik, tetapi suasana kondusif itu muncul. Ya, tidak ada kebijakan beliau yang ditentang atau menjadi kontroversi selama menjabat sebagai PLT Gubernur Sulawesi Selatan ini. Itu yang kami lihat. Terakhir juga terkait dengan membangun sebuah budaya birokrasi di Pemprov Sulsel, itu juga sangat berbeda. Jadi beliau walaupun ada mutasi, ada pergeseran pejabat dan sebagainya, itu tidak kelihatan bahwa beliau adalah
otoriter. Beliau membangun sebuah sistem supaya tidak kelihatan dia yang menentukan. Jadi seperti kelihatan bahwa sistem lah yang tentukan. Kalau Anda profesional, Anda bisa di situ dan sebagainya. Dan nampak kelihatan bahwa tidak ada unsur keluarga yang bermain di situ menentukan posisi-posisi pemerintahan, sehingga kondisi di kantor gubernur itu suasana budaya kerja itu agak kondusif, agak kompetitif, dan kembali saya melihat ada pola-pola yang kembali sama ketika Pak Syahrul Yassin Limpo menjadi gubernur Sulsel. Artinya semua sudah saling menghargai, sudah sepertinya sangat kompak lagi seperti itu. Itu yang kelihatan di mata pengamat sekarang, dan kami juga sering berdiskusi dengan para birokrat, dan memang agenda beliau adalah tidak terlalu memperlihatkan kepentingan politik dalam menjalankan agenda pemerintahan ini. Itu gambaran untuk membangun suasana kondusif di Sulawesi Selatan. Yang kedua, sampai hari ini beliau belum melakukan istilahnya banyak kunjungan ke daerah-daerah. Belum. Mungkin beliau menganggap bahwa ya belum resmi masih jadi PLT ya. Masih PLT. Nah, tentu membangun suasana kondusif itu di tingkat provinsi ini bagus ditindaklanjuti ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Karena kalau pemerintahan mau bagus, yang utama memang suasana kondusif, Pak. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial itu yang harus dijaga, dan itu prestasi sebenarnya. Karena kalau ini terbangun, insya Allah agak mudah kita menyukseskan sebuah program seperti itu. Sisa ke depan mungkin dengan suasana stabilitas yang dia bangun ini, sisa diisi dengan agenda strategis yang banyak, agenda strategis nasional dia canangkan di Sulawesi Selatan, supaya branding beliau atau prestasi beliau itu tidak hanya dikenal di Sulawesi Selatan, tapi bisa dia dipantau dan dikenal di luar Sulawesi Selatan. Itu yang kita harapkan sebagai masyarakat untuk beliau yang sebentar lagi akan dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Begitu, Pak Dir. Baik, pembuka diskusi dari Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Petanegara. Beliau mengatakan stabilitas politik di era Pak Adik Sudirman Sulaiman ini lebih cair, lebih terbuka, karena komunikasi politik yang dia bangun itu lebih terbuka dibanding pendahulunya Nurdin Abdullah. Baik, kita kembangkan sahabat dan sobat episode. Pak Direktur, branding politik dan pemerintahan Pak Andi Sudirman itu sedikit mendapatkan plus dan minus dari penilaian para kelompok-kelompok pemikir, pengamat, analis politik dan pemerhati. Beliau yang dianggap terlalu Islamis dalam membranding dirinya. Bagi kelompok-kelompok Islamis yang sepaham dengan beliau, itu sangat bagus. Karena identitas dia sebagai seorang pemimpin yang beragama Islam, itu bagus untuk percontohan. Gitu. Tapi tidak sedikit juga dalam diskusi-diskusi yang kami bangun di kelompok-kelompok non-Muslim, baik itu yang dari Toraja maupun Chinese, sedikit khawatir dengan pola-pola Islamis yang dibangun oleh PLT Gubernur ini, tapi masih berpikir positif, hanya sedikit khawatir soal itu. Kemudian tentu ketika kita berbicara pada konteks politik, Pak Direktur kan pasti paham seperti apa efeknya menurut kita ketika beliau mempertahankan pola itu, apakah harus dipertahankan atau dikombinasikan
seperti itu. Ya, kembali ke Pak Direktur. Seperti apa kita menanggapi penilaian-penilaian itu terkait branding politik beliau yang kelihatannya beliau memang konsisten mempertahankan pola branding beliau yang ingin sangat Islamis, mulai dari cara berpakaian, ya kan gitu, dan termasuk juga cara dia katanya membangun budaya birokrasi yang mewajibkan semua birokrat itu sholat tepat waktu dan lain-lain. Seperti apa kita menilai, Pak Direktur? Ya, jadi mungkin setiap pemimpin kan punya identitas tersendiri. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita sudah jadi pemimpin untuk semua, gayanya memang harus kelihatan untuk semua. Harus netral. Dan ya, masalah agama kan ada dalam hati kita, dan memang politik identitas ini kan bisa saja dibangun oleh rivalitas politik yang lain ke depan dengan melihat celah-celah personal branding kandidat seperti itu. Itu bisa saja terjadi, Pak Dir. Nah, tapi tetap ada, mungkin beliau ini gayanya punya identitas, tetapi dia kombinasi mungkin dengan program strategisnya ke anggaplah semua golongan ini yang dia andalkan, mungkin seperti itu. Tetapi akan kita lihat nanti bagaimana dia di Toraja, ya kan? Itu kan nanti akan tergambar, ya, karena kalau identitas muncul sangat berbeda, sementara program juga tidak terlalu signifikan, itu bisa ada peluang ada istilahnya lawan meramu politik identitas. Nah, itu kan di politik bisa saja terjadi, karena namanya politik ada agenda naik dan yang lain harus turun. Nah, bisa saja ada strategi untuk bagaimana ditarik turun dengan pendekatan itu. Dan ya saya kira beliau harus berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin masa lalu, atau karena kita tidak lagi membangun sebuah identitas golongan, apalagi agama tertentu, tapi kita adalah beridentitas untuk semua seperti itu. Agama dan golongan. Iya. Yang kedua, saya melihat beliau ini tidak terlalu kelihatan membangun sebuah gerakan politik loyalitas. Jadi saya melihat, saya bingung siapa loyalisnya beliau ini. Tidak ada seperti itu. Nah, ini juga mungkin menjadi sebenarnya dampak positifnya juga bagus, karena semua bisa dianggap terayomi dengan tidak ada istilahnya ring 1, ring 2, ring 3 dan sebagainya kan. Begitu. Mungkin kombinasinya beliau mungkin tetap dengan karakternya dan pendekatan program yang lebih diutamakan kepada mungkin kepada yang minoritas di Sulawesi Selatan. Dan ini kan Sulawesi Selatan ya sangat, dan kemarin dia kan signifikan sekali di daerah-daerah Toraja dia menang. Iya, menang di sana kan begitu. Nah, itu ya sebenarnya harus. Tapi kan faktor Nurdin Abdullah. Itu yang Nurdin Abdullah. Kalau Nurdin Abdullah sangat diterima di Toraja dan sangat diterima. Ya, Pak Nurdin kan beliau pribadi yang sangat taat, tetapi gayanya, gaya politiknya sangat plural, sangat kelihatan majemuk, kan begitu. Nah, itu yang perlu dijaga sebenarnya, ya, karena gaya branding politik itu mempengaruhi komunikasi, dan mempengaruhi juga lingkaran sekitar kita. Nah, terkait dengan
yang sholat berjamaah itu bagi pegawai, saya kira itu sudah ada aturannya mungkin, dan itu menurut saya sangat baik, sangat berefek lah bagi akhlak, karena yang utama kan akhlak pemerintahan yang harus diperkuat sebenarnya. Itu Pak Dir. Baik. Sahabat dan sobat Tipiso, terkait branding politik dan pemerintahan PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, memang kalau dalam kajian-kajian dan FGD kita dengan beberapa kalangan yang sering kita lakukan, banyak yang agak khawatir, tinggal mungkin yang kita perlu pantau kebijakan dia. Apakah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim? Itu yang kita harus pantau. Kita belum bisa menilai karena belum bisa ternilai karena itu seperti itu. Baik, kita lanjut. Pak Direktur, kebijakan publik tentu adalah hal yang utama dalam sebuah kepemimpinan. Kalau kita sering memantau di diskusi-diskusi di media sosial, Nurdin Abdullah itu digelari Bapak Pembangunan. Karena memang dianggap suka membangun. Dan sebelum dia tertimpa musibah, ada banyak model pembangunan yang dicanangkan yang sampai hari ini belum jalan. Misalnya Twin Tower, ya kan? Stadion Matu Angin yang bertaraf internasional, dan ada banyak lagi janji-janji pembangunan beliau di daerah yang di era Andi Sudirman menjadi PLT Gubernur ini belum dijalankan. Bukan berarti tidak mau dijalankan, belum dijalankan. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat PLT Gubernur ini, haruskah dia mengikuti apa yang telah dijanjikan Nurdin Abdullah sebagai 01-nya pada saat di Pilgub kemarin, ataukah dia harus muncul dengan pola sendiri, karya sendiri, dan seperti apa perbedaan signifikan yang kita lihat antara gaya kebijakan publik dari Andi Sudirman dengan Nurdin Abdullah dalam kurun waktu 10 bulan terakhir ini, Pak Direktur? Memang perbedaannya Pak Nurdin ini sangat enjoy dengan agenda infrastruktur. Jadi dia sampai keliling kemarin untuk jalan, agenda-agenda yang infrastruktur agak besar itu. Termasuk yang ke Seko itu, pembangunan jalan ke Seko. Menghubungkan akses yang belum terhubung itu Pak Nurdin langsung turun lapangan. Nah, saya kira karena beliau adalah satu paket kemarin di Pilgub, ya idealnya beliau melanjutkan apa yang menjadi program strategisnya Pak Gubernur kemarin, karena mungkin dia sama-sama mereka merancang itu. Seperti Stadion Matu Angin itu kalau tidak dilanjutkan, maka isu negatifnya itu sampai ke PLT sampai Pak Gubernur nanti. Itu otomatis bahwa kegagalannya pasti dia dianggap gagal kalau Stadion Matu Angin tidak dilanjutkan. Terus kalau kayak Twin Tower di CPI itu kan tidak terlalu berefek ke agenda publik seperti itu. Nah, seperti juga ada janji dulu rumah sakit regional. Di lima daerah, 5 wilayah kan, wilayah strategis di Sulawesi Selatan. Itu juga menurut saya adalah agenda yang perlu dilanjutkan, karena janji bersama ya. Janji bersama. Betul. Seperti itu. Itu yang sangat menonjol kemarin di Pilkada. Yang mereka jual. Iya, yang mereka jual. Tetapi yang utama adalah bagaimana bekerja beliau pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi ada pertumbuhan ekonomi harus dia genjot, tetapi kalau di politik kita harus membangun infrastruktur yang agak monumental sebenarnya Pak Dir. Karena kenapa? Kalau tidak ada yang seperti itu, kita begitu cepat dilupa oleh masyarakat. Tidak ada yang diingat ya? Tidak ada. Pak Nurdin Abdullah ini kan banyak infrastruktur yang dilihat. Jadi persepsi publik itu terus
mengakar. Sebut saja Pantai Marina, Pantai Seruni, Rumah Sakit Bantaeng, itu. Itu harus ada selain pertumbuhan ekonomi dia genjot, supaya ada peningkatan. Nah, ini kan turun sekali nih. Ada 1, berapa itu 1,8, 1,6 sekarang. Itu harus dia genjot. Tentu caranya menggenjot pertumbuhan ekonomi ya lakukan pendistribusian anggaran ke banyak stakeholder begitu. Jangan ada monopoli proyek, jangan ada pemain jangan hanya di kampung di Bone, yang banyak anggaran ke sana misalnya Kalau perlu dengan pemerintahan beliau nanti muncul pemain-pemain baru kan gitu. Mungkin muncul kontraktor baru, muncul pengusaha-pengusaha baru. Berdayakan kontraktor lokal. Iya, kontraktor lokal dan sebagainya. Karena pastilah. Sehingga perputaran anggaran itu cepat ya. Nah, saya melihat itu kan beberapa daerah kenapa susah pertumbuhan ekonomi karena monopoli. Iya, kayak proyek hanya tertentu yang kuasai, yang bagi-bagi dan sebagainya. Ini kan sudah harus ditinggalkan. Betul. Pola itu harus ditinggalkan. Kita berpikir bagaimana pertumbuhan ekonomi secara merata seperti itu, dan saya kira agak strategis kepemimpinan beliau ini. Terakhir dia memberikan jabatan kepada anaknya Pak Menteri Pertanian. Mungkin itu memang kapasitasnya beliau, tetapi saya melihat itu sangat strategis karena ya rugilah gubernur kalau tidak bersinergi dengan Pak Menteri, karena ini terkait program. Bagaimana supaya lancar programnya masuk di Sulsel, ya benahi jalurnya, benahi alurnya kan seperti itu supaya sinergis. Begitu juga saya lihat yang buntu komunikasi strategisnya ini beliau adalah ke jalur Yusuf Kalla. Ini yang padahal kan kalau jalurnya Pak Yusuf Kalla ini kan dia sangat berefek kepada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan seluruh Indonesia kan. Nah, itu bisa istilahnya membantu pemerintah provinsi untuk berarti itu yang agak kurang ya. Ini pola komunikasi ke gerbong Kalla Group ya. Kalla Group ini yang Kalla Bosowa yang gitu. Tidak kelihatan. Yang kedua, yang selanjutnya mungkin komunikasi strategisnya tetap ke keluarga Nurdin Abdullah ini yang harus tetap dijaga, dirawat dan sebagainya. Minimal ini hubungan ini tidak cedera seperti itu. Ya kan, ya namanya kita pernah sama-sama itu, yang apalagi dalam suasana seperti ini. Kalau ini yang beliau bisa menjaga stabilitas sosial, politik, ekonomi anggaplah kan sudah aman Bini itu, ada di kubunya Pak Sarul. Saya lihat rekonsiliasinya sudah masuk. Pak Yusuf Kalla ini saya lihat masih agak lemah di situ, dan mudah-mudahan bisa terjaga komunikasi strategisnya dengan grup Pak Nurdin Abdullah. Nah, itu yang menurut pikiran saya, Pak Dir. Baik, kita makin mendalami seperti apa kinerja politik dan pemerintahan PLT Andi Sudirman Sulaiman, sahabat dan sobat episode. Pak Direktur, kalau dilihat politik anggaran dari Pak Andi Sudirman Sulaiman ini ke daerah-daerah sejauh ini yang kita pantau, itu cukup efektifkah, terdistribusi dan transparansi dalam penggunaan dana APBD dan APBN Pak Gubernur ini sejauh yang kita pantau, apakah cukup efektif atau cukup terbuka menurut kita pantau? Itu yang sebenarnya belum terlalu kelihatan. Publikasi yang kurang. Belum terpublikasi. Kayaknya memang tim medianya ini lemah, saya lihat ya. Tim medianya lemah ya. Ya, karena kalau model pembangunan Sulawesi Selatan itu memang masih hubungan Pemprov dengan DPRD itu sangat kuat.
tapi hari ini. Dan pendistribusian anggaran juga itu terdistribusi melalui jalur anggota DPR. DPR. Nah, kita berharap ada sistem yang harus membuka ini itu seperti itu supaya kelihatan masyarakat bisa lihat, karena jangan sampai dianggap oh ini programnya aja anggota DPR. Kan jualannya di bawah ya anggota DPR yang bawa, anggota DPR yang perjuangkan, anggota DPR juga yang kayak laksanakan seperti itu. Nah, kalau tidak ada agenda kayak monumental, itu tidak bisa Pak Gubernur ini tidak kelihatan anggaran yang terdistribusi kan begitu. Karena semua bidang sudah mengambil peran, ada juga yang dari DPR pusat itu turun langsung itu mengklaim bahwa dari mereka. Artinya lewat dia kan begitu. Nah, di masyarakat ini kan sudah terpola ini pembangunan ini, bahwa ini pembangunannya si ini kan begitu. Cenderung Pak Gubernur ini tidak teridentifikasi ke situ, seperti itu. Tidak teridentifikasi sebagai pemilih anggaran sebenarnya, pemilih anggaran. Jadi mereka tetap sebenarnya harus rajin ke lapangan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini perannya gubernur, ya terutama terkait dengan kewenangan anggarannya kita berharap juga ada pemerataan di Sulawesi Selatan ini, terutama infrastruktur jalan. Artinya ini bisa tetap dilanjutkan, pengairan dan sebagainya. Masalah ekonomi juga, saya kira ini sangat penting untuk kita maksimalkan di Sulawesi Selatan pasca di era COVID-19 ini. Itu yang sangat dibutuhkan strateginya Pak Gubernur ke depan ya. Kalau dikaitkan dengan komunikasi dia ke para akademisi atau melibatkan perwakilan-perwakilan kampus dalam membantu dia memikirkan pola pemerintahan dan pola politik yang efektif, sejauh yang kita pantau itu cukup efektif kan yang dia lakukan? Kalau dulu Nurdin Abdullah kan ada TGUPP-nya, atau Pak Sarul dulu mengumpulkan puluhan sampai ratusan para dokter dan profesor untuk menjadi teman diskusinya yang dia jadwal tiap minggu ataupun tiap bulan. Ternyata kita kalau di era ini bagaimana kita lihat, kita pantau? Ya, jadi saya melihat komunikasi seperti itu tidak dia pakai beliau. Jadi betul-betul ini gaya pemerintahan beliau itu gaya konkret, lebih memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabatnya di Pemprov untuk berkarya. Membuat kajian masing-masing. Jadi kemungkinan besar ya pejabatnya ini yang diminta untuk membangun komunikasi dengan akademisi terkait dengan strategi dan sebagainya. Ya, saya melihat beliau ini tidak terlalu banyak berkomunikasi ke akademisi. Mereka memaksimalkan peran-peran pemerintahannya seperti itu. Mesin-mesin birokrasinya mereka maksimalkan. Itu kelihatan waktu kemarin mutasi sangat. Ya, kami melihat orang-orang yang terpilih di situ itu sangat kompeten dan sesuai dengan bidangnya. Dan tidak ada kelihatan bahwa itu ada istilahnya nepotisme. Nah, itu. Baik. Sahabat dan sobat Ipiso, makin mendalam kita membedah kinerja politik dan pemerintahan PLT ASS Andi Sudirman Soleman. Pertanyaan terakhir, Pak Direktur. Ini ada banyak suara dari kalangan akademisi, kalangan aktivis, pemerhati politik yang menginginkan Sulsel ke depan ini lebih mengedepankan tokoh-tokoh populer. Minimal kelasnya kayak Nurdin Abdullah lah.
yang bertaraf nasional dari segi ketokohan. Sudirman ini agak diragukan dalam sisi itu karena dianggap dia menjadi wakil gubernur itu karena punya banyak duit dari gerbongnya kan gitu. Pengalaman juga tidak ada sebelumnya. Dengan usia juga yang masih sangat muda. Kalau kita melihat sosok seorang Andi Sudirman Sulaiman ini, mampukah misalnya dia menjawab tantangan ini? Karena tidak tanggung-tanggung loh, per beberapa masukan-masukan terus mengalir agar menginginkan Andi Amran Sulaiman yang sebaiknya menjadi gubernur 2024 tidak perlu dulu maju sebagai calon wakil presiden. Tentu keluarga ini berhak menerima masukan itu, berhak juga untuk menolak masukan itu. Iya. Tapi sebagai seorang peneliti dan analis politik, kita melihat sependapatkah kita dengan pandangan para pakar-pakar ini, para pemerhati politik ini, bahwa Sulsel ini membutuhkan figur sekelas Amran Sulaiman, Muhammad Fadil Imran gitu, yang bertaraf nasional. Karena Sulawesi Selatan ini kan perwakilan atau gerbong Indonesia Timur. Tentu harus dipimpin tokoh-tokoh yang populer. Menurut kita, urgenkah itu kepopularitasan itu bagi seorang gubernur? Dan Sudirman, adakah harapan dia bisa mengejar apa yang menjadi ekspektasi para pemerhati politik ini? Silakan, Pak Dirut. Ya, jadi saya kira selama 2 tahun ini ke depan ini 2022 Bulan 9 2023. Ya, dengan 2023 kan mungkin 2 tahun sebelum Pilkada 2024 itu beliau akan kelihatan apakah dia mampu membangun inovasi strategis dan bisa bertaraf nasional seperti itu. Terus yang kedua, apakah prestasinya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan bisa teruji di kepemimpinannya. Nah, kalau tidak itu bisa saja masyarakat menginginkan yang lebih populer kan seperti itu, lebih dikenal seperti itu, seperti Pak Amran Sulaiman, Pak Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Biasanya seperti itu. Tetapi menurut saya juga belum, kalau sejarah-sejarah gubernur ini Sulawesi Selatan itu sering nanti di periode kedua baru berpikir menjadi tokoh nasional. Mungkin nanti selama 2 tahun ini setelah dilantik beliau ini, saya lebih cenderung kalau beliau kembali seperti waktu pilkada, dia banyak nginap di masyarakat seperti itu. Sebelum kita lanjut Pak Direktur, coba kita flashback ke belakang dulu sih. Gubernur-gubernur yang pernah memimpin Sulawesi Selatan lo, bukan orang sembarangan lo. Prof. Ahmad Amiruddin. Yang ada yang dekat-dekat lah. Basri Palaguna, Amin Sam, Syahrul Yassin Limpo, Nurdin Abdullah. Ini kan beban bagian di Sudirman ini. Silakan. Iya, jadi saya kira gubernur-gubernur sebelumnya ini dia fokus untuk kesejahteraan Sulsel. Ya, cuma memang dia sangat dikenal di luar kan seperti itu. Dan tidak ada yang, dia lebih mendorong seniornya untuk maju di tingkat nasional. Belum pernah memang ada dari Sulsel ini gubernur loncat naik di level nasional. Itu yang ada. Termasuk Pak Sarul ini kan setelah jabatannya baru dia masuk menteri. Tapi tuntutan berbeda loh kemarin-kemarin dengan ke depan ini, Pak Direktur. Iya. Nah, itu sebenarnya itu kemarin Pak Nurdin Abdullah yang mempersiapkan diri sebelum masuk periode kedua, dia sudah loncat. Dari gubernur loncat naik, dan itu persiapannya sangat matang saya lihat. Ya, kalau yang sekarang ini saya lihat dia lebih mengarah kepada penguatan lokal nanti, Tetapi ketika persepsi masyarakat menginginkan yang lebih populer, itu bisa saja solusinya ya tukaran lebih bagus. Amran yang jadi gubernur yang 2024, gubernur itu dia ngurus perusahaan. Ya, bisa lebih aman kan begitu. Karena kan tuntutan nasional ini saya lihat
roh model kepemimpinan ke depan saya lihat yang dibangun oleh Pak Jokowi yang mulus disambut di ranah kontestasi nasional itu adalah gubernur. Indikatornya jelas kan, ini yang populer saat ini Ganjar, Anies, Ridwan, seperti itu. Nah, Pak Direktur, tapi kan tentu kita tidak boleh pesimis ya. Siapa tahu Andi Sudirman ini bisa mengeluarkan seluruh jurus andalannya, karena namanya andalan. Untuk bisa membuat dirinya langsung berlabel pemimpin nasional ya. Kita menunggu langkah-langkah strategis beliau, Pak Direktur. Baik, terakhir Pak Direktur sebelum saya tutup, apa saran dan masukan kita terkait kinerja politik dan pemerintahan yang perlu dievaluasi Andi Sudirman Sulaiman dan perlu ditingkatkan, atau masukan-masukan kita terkait seperti apa harusnya dia menjadi gubernur ke depan? Silakan Pak Direktur. Iya, jadi kan yang pertama dari segi politik, Iya. bagaimana dia bisa menjaga stabilitas politik seperti itu, rekonsiliasi, komunikasi yang baik dengan semua pihak dan semua golongan harus terayomi di Sulawesi Selatan ini, dan pembagian bagi-bagi kue anggaran itu tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Dan jangan ikuti pola Nurdin Abdullah. Iya, kalau bisa jangan kelihatan nepotisme kan begitu, karena Sulsel ini kan terlalu dekat dari kacamata pusat seperti itu. Nah, yang kedua dari segi ekonomi, ya ekonomi masyarakat ini saya kira pertumbuhan ekonomi masyarakat harus digenjot, kalau bisa tertinggi di Indonesia seperti itu, dan bagaimana caranya harus banyak menarik agenda ekonomi, agenda strategis ekonomi nasional masuk di Sulawesi Selatan seperti itu. Saya kira tadi saya strateginya ya harus komunikasi pembangunannya tetap ke grupnya JK untuk menarik KKSS masuk di Sulawesi Selatan. Kalau perlu seluruh KKSS itu kembali ke Sulsel, membangun daerah. Iya, membangun daerah kan seperti itu, karena saya melihat dia luar biasa lah perannya di luar seperti itu. Dan Pak Amran saya kira kalau banyak agenda strategisnya di daerah lain, itu harus dia banyak banting setir ke Sulsel bidang ekonomi kan seperti itu, karena kalau ada investasi itu pertumbuhan ekonomi pasti kencang gitu Pak Dir. Yang ketiga masalah sosial, ya saya kira pendekatannya beliau ke Ormas, harus lebih Muhammadiyah, ke NU, ke organisasi non-Muslim pun harus. Itu harus disamaratakan seperti itu. Bahkan beda mazhab pun dengan dia. Oh iya, artinya kalau kita sudah jadi gubernur, istilahnya yang gubernur seluruh warga. Kalau yang belum juga terlalu bagus agamanya, ya tetap juga itu bagian dari diayomi semua seperti itu. Nah, ini yang 3 pilar ini saya kira yang sangat dibutuhkan untuk beliau, untuk dia berkuat, dan walaupun mereka tidak terlalu mempopulerkan diri, tetapi kelihatan nanti hasilnya itu lebih bagus, Pak Dir. Nanti masyarakat yang akan menilai. Dan riset yang akan mengukur mungkin 2023 itu sudah bisa diukur. Kalau tidak mungkin kan sebaiknya tidak usah maju 2024 kalau tidak signifikan. Tidak signifikan terkait dengan stabilitas politik kan begitu. Saya kira seperti itu. Baik. Sahabat dan sobat IPISO, Pak Direktur Lensa Indonesia Pak Sugianto Pertanegara selaku peneliti dan analis politik di Sulawesi Selatan telah mengupas kinerja politik dan pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Di 10 bulan terakhir dia mengambil kepemimpinan ini setelah di Februari 2020 Nurdin Abdullah tersandung OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK, dan akhirnya saat ini terponis sebagai gubernur bersalah dan harus diberhentikan sebagai gubernur. Tinggal menunggu Andi Sudirman Sulaiman ini didefinitifkan, yang konon kalau tidak salah awal Februari, kalau tidak salah dengar informasinya,
Tapi saya sih berharap lebih cepat, lebih baik supaya bisa dia lebih fokus. Dan tentu saran dan masukan yang ada di episode ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi politik dan pemerintahan bagi Pak Andi Sudirman untuk dia jadikan sebagai sebuah bahan masukan dari luar untuk membangun pemerintahan yang efektif di Sulawesi Selatan, sehingga dia bisa menjawab tantangan keraguan bahwa Sulawesi Selatan ini membutuhkan kepemimpinan yang populer. Semoga di 2 tahun terakhir ini atau hampir 2 tahun terakhir ini dia bisa membuktikan bahwa dia juga bisa, Pak Sudirman Sulaiman ini bisa populer sama dengan harapan-harapan kelompok-kelompok yang menginginkan kepemimpinan yang populer berbasis kinerja tentunya. Pak Direktur ya. Terima kasih Pak Direktur. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.